Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Kak Rin di RB Channel. Bagaimana kabar kalian? Kak Rin harap semua dalam keadaan sehat ya, dan siap belajar lagi hari ini. Oh iya, terima kasih sudah klik video Kak Rin ya. Jadi pada video kali ini Kak Rin akan membahas materi tentang perbandingan pecahan. Bagaimana itu rumusnya dan bagaimana soal latihannya? Yuk simak video Kak Rin sampai selesai. Perbandingan pecahan. Jadi perbandingan pecahan yang Kak Rin bahas ada dua, yaitu yang penyebutnya sama dan yang kedua penyebutnya itu berbeda. Ini nanti kita lihat kira-kira perbandingan pecahan ini, pecahan yang depan dengan belakang ini nanti kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Sekarang Kak Rin bahas dulu dari penyebut yang sama. Misalkan di sini kan ada 2/4 dengan 1/4. Nah, kalau penyebutnya itu sama, itu mudah banget caranya, yaitu kita lihat pembilangnya saja. Kita lihat pembilangnya, kira-kira lebih besar yang mana? Yang depan ataukah yang belakang? Kalau ini contoh yang pertama itu kan 2/4 dengan 1/4. Kita lihat pembilangnya, yaitu angka 2 dan 1. Ternyata lebih besar 2, maka 2/4 ini nanti akan lebih besar dari 1/4. Tandanya seperti ini. Untuk contoh yang kedua, kita lihat ya. Di sini ada 3/5 dengan 7/5. Kita lihat pembilangnya, yaitu 3 dan 7. Nah, 3 dan 7 itu besar yang mana? Oh iya, ternyata dia besar 7. Jadi nanti tandanya itu akan kurang dari, karena yang depan itu lebih kecil. Maka 3/5 itu kurang dari 7/5. Ini untuk penyebut yang sama. Ingat ya, kalau penyebutnya sama, kita tinggal melihat pembilangnya saja. Sekarang jika penyebutnya itu berbeda, gimana ya caranya? Nah, kalau penyebut itu berbeda, ada cara yang lebih mudah, yaitu kita kalikan antara pembilang pada pecahan yang pertama dengan penyebut pada pecahan yang kedua, dan penyebut pada pecahan pertama dengan pembilang pada pecahan yang kedua. Jadi kita kalikan 4, kita kalikan dengan 5. 4 kali 5 hasilnya yaitu 20. Ini nanti untuk membantu kita tulis dulu di sini. Atasnya 4 ya, 20 gitu. Selanjutnya 6 dikalikan dengan 3. 6 dikalikan dengan 3 hasilnya yaitu 18. Kita tulis di sini. Nah, sekarang kita tinggal lihat kira-kira hasil perkalian tadi 20 dengan 18 besar yang mana? Ternyata dia besar yang 20. Maka tandanya akan lebih dari. Disimpulkan bahwa 4/6 lebih dari 3/5. Sekarang contoh yang kedua. Ini ada 5/7 dengan 2/6. Nah, gimana caranya? Sama caranya, yaitu kita kalikan antara pembilang pada pecahan yang pertama dengan penyebut pada pecahan yang kedua. Kita kalikan dulu ya. 5 kita kalikan dengan 6 hasilnya yaitu 30. Kita tulis di atasnya sini. Selanjutnya yaitu 7 kita kalikan dengan 2. 7 dikalikan dengan 2 hasilnya yaitu 14. Kita tulis di sini. Kita lihat sekarang dari hasil tadi, 30 dengan 14 besar yang mana? Oh iya, ternyata dia besar yang 30. Maka dapat disimpulkan bahwa 5/7 itu lebih dari 2/6. Selesai. Oke, sekarang kita masuk pada soal latihan. Nah, soal latihan yang ini yaitu 10 soal yang mana disuruh atau tentukanlah
kurang dari, lebih dari, atau sama dengan pada pecahan-pecahan berikut. Dari 10 soal ini, yaitu penyebutnya sudah sama. Tadi ingat kan, kalau penyebutnya sama, kita tinggal lihat yaitu pembilangnya. Kak Arin coba bahas dari soal yang pertama. Perhatikan ya. Pada soal yang pertama, ini adalah 5/7 akan dibandingkan dengan 6/7. Kira-kira dia itu kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Kita lihat dulu pembilangnya. Pembilangnya yaitu 5 dan 6. Ternyata 5 itu adalah kurang dari 6. Maka tandanya seperti apa? Tandanya kurang dari. Dapat disimpulkan bahwa 5/7 itu adalah kurang dari 6/7. Gimana? Kalian bisa? Kita coba lagi ya untuk soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah 3/8 dengan 2/8. Diingat-ingat ya, kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, kita tinggal lihat pembilangnya. Jadi pembilangnya adalah angka 3 dan 2. Di sini 3 itu adalah lebih dari 2. Maka dapat disimpulkan bahwa 3/8 itu lebih dari 2/8. Kita coba lagi untuk soal yang ketiga, agar kalian tetap ingat caranya. Soal yang ketiga itu adalah 5/12 dengan 6/12. Kira-kira ini nanti tandanya gimana ya? Akan kurang dari, lebih dari, ataukah sama dengan? Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya yaitu 5 dan 6. 5 itu kurang dari 6. Maka 5/12 itu kurang dari 6/12. Sekarang soal yang keempat. Di sini ada 7/14 dengan 5/14. Triknya tadi yaitu kita lihat pembilangnya saja, karena penyebutnya itu sudah sama. Pembilangnya yaitu angka 7 dan 5. Ternyata 7 itu lebih dari 5. Maka 7/14 dia akan lebih dari 5/14. Mudah kan? Oke, kita lanjut. Kita coba lagi soal yang kelima. Soal yang kelima itu adalah 10/21 dengan 10/21. Kira-kira ini nanti tandanya akan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Kita intip, kita lihat untuk pembilangnya. Pembilangnya ternyata 10 yang depan. Pecahan yang belakang juga 10. Oh, ternyata sama. Maka 10/21 itu sama dengan 10/21. Dari kelima soal ini ternyata mudah kan? Sekarang kita lanjut untuk soal yang ke-6 sampai soal yang ke-10. Siap-siap ya. Kita lihat untuk soal yang ke-6. Yang ke-6 itu adalah 7/9 dengan 8/9. Kita lihat untuk pembilangnya. Pembilangnya yaitu angka 7 dan 8. Ternyata 7 itu adalah kurang dari 8. Maka 7/9 itu kurang dari 8/9. Sekarang soal yang ke-7. Soal yang ke-7 ini adalah 11/13 dengan 11/13. Nah, pembilangnya itu ternyata sama. Yang pecahan depan itu 11, pecahan belakangnya juga 11. Jadi 11/13 itu sama dengan 11/13. Tinggal 3 soal lagi. Di sini nanti
kita kerjakan bersama-sama ya. Kita lihat soal yang nomor 8. Di sini ada 8 per 17 dengan 4 per 17. Ingatkan, kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat pembilangnya. Di sini penyebutnya sama-sama 17. Nah, pembilangnya yang depan itu 8 dan pecahan yang belakang itu 4. 8 itu lebih dari 4. Maka 8 per 17 itu lebih dari 4 per 17. Sekarang kita coba untuk soal yang 9. Soal yang ke-9 ini adalah 11 per 20 dengan 13 per 20. Di sini penyebutnya sama-sama 20-nya. Tinggal kita lihat untuk pembilangnya. Pada pecahan yang depan itu pembilangnya adalah 11, sedangkan pecahan yang belakang pembilangnya adalah 13. Nah, kira-kira ini nanti tandanya apa ya? Akan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Ya, betul. Tandanya akan kurang dari. Karena apa? Karena 11 itu kurang dari 13. Udah makin lancar kan? Sekarang kita coba yang soal nomor 10. Soal terakhir untuk penyebut yang sama. Di sini ada 21 per 30 dengan 13 per 30. Dilihat dulu penyebutnya ya. Penyebutnya sudah sama-sama 30. Nah, kita tinggal lihat pembilangnya. Pembilangnya ternyata yang atas itu, yang depan itu adalah 21 dan yang belakang adalah 13. Kira-kira tandanya apa ya? Yap, betul. Tandanya akan lebih dari. Karena apa? Karena 21 ini lebih dari 13. Jadi 21 per 30 itu lebih dari 13 per 30. Gimana? Mudah kan jika penyebutnya itu sudah sama? Kalian pasti bisa. Sekarang kita masuk pada soal latihan yang kedua. Pada soal latihan kedua ini adalah jika penyebutnya itu berbeda. Di sini ada 10 soal yang mana kita diminta untuk menentukan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan pada pecahan-pecahan berikut. Ingat ya, pada soal latihan yang pertama tadi penyebutnya sama. Sedangkan pada soal latihan yang kedua ini penyebutnya itu berbeda. Ingat kan triknya Kak Rin tadi, yaitu dengan cara kita mengalihkan pembilang pada pecahan yang pertama dengan penyebut pada pecahan yang kedua. Jadi tinggal kita kalikan, yaitu 3 kalikan dengan 5, hasilnya yaitu 15. Kita tulis di atasnya 3. Ini hasil seperti ini tuh sebenarnya bisa kita tulis di coret-coret ya. Jadi pada saat kita mengerjakan soal itu nggak perlu ini kita tulis di sini. Karena apa? Ini adalah trik cepatnya. Biar kita itu mudah untuk menentukan antara kurang dari, lebih dari, atau sama dengannya. Yang kedua, kita tinggal mengalihkan antara penyebut pada pecahan yang pertama dengan pembilang pada pecahan yang kedua. Jadi 4 kita kalikan dengan 2. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 8. Kita bisa tulis di atasnya 2. Nah, sekarang kita tinggal lihat hasilnya tadi, yaitu 15 dan 8. 15 ternyata lebih dari 8. Maka tandanya yaitu 3 per 4 lebih dari 2 per 5. Sekarang kita masuk pada soal yang kedua. Pada soal yang kedua itu triknya juga sama, yaitu tinggal kita kalikan antara pembilang pada pecahan pertama dengan penyebut pada pecahan yang kedua. 1 dikalikan 4, hasilnya yaitu 4. Kita bisa tulis di atasnya 1.
Selanjutnya, kita kalikan antara penyebut pada pecahan yang pertama dengan pembilang pada pecahan yang kedua. 3 kita kalikan dengan 2, hasilnya yaitu 6. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal melihat hasil perkalian tadi. Yang pada pecahan pertama itu atasnya adalah angka 4, pada pecahan yang kedua atasnya adalah angka 6. 4 itu kurang dari 6, maka 1/3 itu kurang dari 2/4. Gimana? Mudah kan? Pasti kalian akan mudah dalam kerjakan ini. Perhatikan lagi ya, kita masuk pada soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga, ini adalah 4/5 dengan 1/3. Ingat kan tadi gimana triknya? Yaitu kita tinggal mengalihkan antara pembilang pada pecahan pertama dengan penyebut pada pecahan yang kedua. Jadi 4 kita kali dengan 3, hasilnya yaitu 12. Kita tulis di atasnya 4. Selanjutnya kita kalikan antara penyebut pada pecahan yang pertama dengan pembilang pada pecahan yang kedua. 5 kita kalikan dengan 1, hasilnya yaitu 5. Nah, sekarang kita lihat 12 ternyata itu lebih dari 5. Maka 4/5 akan lebih dari 1/3. Dari ketiga soal ini, ternyata mudah kan untuk mengerjakannya? Oke, kita lanjut pada soal yang keempat. Soal yang keempat yaitu 1/2 dengan 2/4. Kita tinggal mengalihkan, silang 1 dengan 4, hasilnya yaitu 4. Selanjutnya 2 dengan 2, hasilnya juga 4. Ternyata sama, 4 dan 4. Karena sama, maka 1/2 itu sama dengan 2/4. Sekarang kita coba untuk soal yang kelima. Pada soal yang kelima, ini adalah 4/3 dengan 3/4. Gimana caranya tadi? Kita kalikan silang 4 dengan 4, hasilnya yaitu 16. Selanjutnya 3 dengan 3, hasilnya yaitu 9. Ternyata 16 ini lebih dari 9, maka 4/3 itu lebih dari 3/4. Gimana? Mudah kan kita mengerjakan 5 soal ini? Ayo, semangat dong. Sekarang kita kerjakan soal yang nomor 6 sampai soal yang nomor 10. Persiapan. Kita mulai untuk soal yang nomor 6. Sekarang kita kerjakan untuk soal yang ke-6, yaitu kita kalikan antara 7 dengan 4. 7 dengan 4 hasilnya 28. Kita tulis di atas sini. Selanjutnya yaitu 8 dengan 3, hasilnya yaitu 24. Nah, sekarang kita tinggal lihat 28 ternyata lebih dari 24. Maka 7/8 itu lebih dari 3/4. Sekarang kita coba mengerjakan untuk soal yang nomor 7. Pada soal yang nomor 7 ini adalah 6/7 dengan 3/5. Gimana tadi cara mengerjakannya? Yes, betul. Kita kalikan silang antara pembilang pada pecahan pertama dengan penyebut pada pecahan yang kedua. 6 kita kalikan dengan 5, hasilnya yaitu 30. Kita tulis di atas sini. Selanjutnya antara penyebut pecahan pertama dengan pembilang pada pecahan yang kedua. 7 dikalikan 3, hasilnya yaitu 21. Ternyata 30 itu lebih dari 21, maka 6/7 itu lebih dari 3/5. Mudah kan? Kita lanjut ya untuk soal yang nomor 8, 9, dan 10. Let's go. Sekarang yang nomor 8. Nomor 8 ini adalah 4/6 dengan 5/7. Kita kali silang antara 4 dengan 7. 4 dengan 7 yaitu hasilnya 4 kali 7 berapa? 28. Kita tulis di atas ini 28.
Selanjutnya 6 dikalikan dengan 5. 6 dikalikan 5 hasilnya yaitu 30. Kita tulis di sini ya. Sekarang kita lihat 28 ternyata kurang dari 30. Maka 4/6 dia itu kurang dari 5/7. Tinggal 2 soal. Untuk soal nomor 9 dan nomor 10, mari kita selesaikan. 3/5 dengan 4/6. Kita kali silang dulu ya. 3 dikalikan dengan 6. Hasilnya yaitu 18. Selanjutnya yaitu 5 kita kalikan dengan 4. Hasilnya yaitu 20. Nah, ternyata 18 itu kurang dari 20. Maka 3/5 itu hasilnya adalah kurang dari 4/6. Sekarang soal yang terakhir yaitu 1/4 dengan 2/8. Kita kali silang ya. 1 kita kalikan dengan 8, hasilnya yaitu 8. Selanjutnya 4 kita kalikan dengan 2, hasilnya juga 8. Ternyata dari hasilnya ini sama, maka tandanya akan sama dengan 1/4 sama dengan 2/8. Bagaimana? Mudah kan? Bagaimana? Mudah kan penjelasan dari Kak Rin? Selamat mencoba. Ingat pesan Kak Rin ya, tetaplah berlatih dan semangat. Karena dengan berlatih, kalian akan terbiasa dan bisa. Jangan lupa like jika kalian suka video Kak Rin, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video lain dari channel Kak Rin. Sampai jumpa di video Kak Rin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.